baik intoleransi maupun sikap-sikap keras terhadap orang lain yang dalam pengertian radikalisme maupun terorisme itu tidak dapat dibenarkan. Artinya sekecil apapun sikap intoleransi itu harus sesegera mungkin direspon agar tidak menyebar kepada orang lain, tidak semakin masif. Yang penting urip aja merugiakan uang kok. Ya bener. Sempat ada dari dalang yang di Cirebon yang dikritik, dan sebagian ada daerah yang tidak mau menanggap wayang, dan wayang itu dikatakan haram. Sebetulnya kalau digali, wayang ini ya media Islam, syiar Islam. Dari pandangan sisi seniman memang ini patut dikhawatirkan juga, karena beberapa kejadian penangkapan daripada pelaku terorisme itu juga banyak sekali Cirebon dan berkali-kali, tidak sekali dua kali. Kemudian beberapa kali juga ada kejadian terorisme di Cirebon. Berarti itu ada indikasi kuat bahwa ini sebagai sinyal kuat bahwa intoleransi memang perlu dilawan dengan cara kami sebagai seniman itu. Mohon bantuannya Pak Roman dan Pak Tajwid untuk mengajak serta teman-teman di gedung sana ini untuk membersihkan tajuk, gitu. Ya, siap. Ya, secara harfiah, jujuk tajuk berarti mengunjungi tajuk. Tajuk itu dalam bahasa Cirebon artinya musola, langgar, masjid, tempat ibadah orang Islam. Sementara dalam praktiknya, jujuk tajuk itu ada dua kegiatan besar yang kita laksanakan. Yang pertama adalah pagelaran seni dan budaya di 8 desa, di 8 kecamatan se-Kabupaten Cirebon. Kemudian kursus kebudayaan juga sama di 8 desa, 8 kecamatan Cirebon itu. Karena di 8 titik itu kami lihat melalui fokus group discussion yang sebelumnya telah dilakukan, terdapat rekam sejarah intoleransi terjadi di sana, baik secara fisik maupun secara pemikiran. Situasi tersebut tidak lepas dari atmosfer nasional. Ketika di nasional beberapa tahun belakangan ini mengemuka sekali adanya pertentangan-pertentangan intra umat beragama, ya, maka di Cirebon pun juga sama terimbas demikian. Sangat mengkhawatirkan adalah bahwa beberapa kelompok yang melakukan tindakan-tindakan ekstrim mempunyai rencana jahat terhadap orang lain. Itu bisa kita lacak sebetulnya di media-media massa. Banyak sekali jaringan-jaringan yang mengarah kepada terorisme itu juga ada irisan dengan wilayah Cirebon. Ada jaringan yang sudah tertangkap di wilayah Cirebon. Itu juga menjadi persoalan yang kemudian perlu direspon dengan cara demikian ini. Gitu. Artinya bagaimana menguatkan masyarakat agar tidak terpapar paham-paham yang mencelakai orang lain, ya, baik itu terhadap mereka yang seagama maupun terhadap mereka yang tidak seagama. Kita secara khusus mengkader para pemuda untuk memiliki penguatan dalam mempererat
persatuan, ukhuwah watoniyah. Menjadi Demikian pijakan dalam kegiatan ini adalah bahwa yang kami dapat sampaikan mengenai program ini. gejala-gejala itu sangat mengemuka di masyarakat dan ini harus segera direspon dengan berbagai cara. Dan kami karena merupakan lembaga seni dan budaya, maka memilih seni dan budaya itu untuk menjadi media mengampanyekan kepada masyarakat tentang bagaimana seharusnya bermasyarakat hidup dalam kerukunan, guyub, dan menciptakan perdamaian. Profesor, Direktur Lembaga Riset Luar Negeri Tiongkok. Dia bernama Profesor Wang Ming. Di dalam literatur Cina, Cirebon itu disebut Qingliwen. Qingliwen itu artinya apa? Sumur yang jernih, sumur yang berisi pengetahuan. Masyarakat Cirebon itu sejak masa dahulu adalah masyarakat yang terbuka, toleran, dan majemuk. Ditandai dengan berbagai etnis, berbagai agama yang tinggal di Cirebon, hidup berdampingan di Cirebon sejak lama, dan peninggalan-peninggalan bersejarahnya pun juga masih bisa kita saksikan sampai hari ini. Kami pun Kanjeng Syekh Syarif Hidayatullah menyebarkan agama Islam dan tanahnya menyebarkan agama Islam. Di naskah ada naskahnya yang harus diungkapkan di kisah Putri Ong Tinio ini untuk menceritakan toleransi keberagamannya ini. Isun Blisudi dua syekh nyebarakan agama kebajikan yaitu wonge doyan bobat tebak badekan semene bebli bisa pribenko badekan sejene sekedar ngawi payweru yen bakal Putri Ong Tinio kepengen waras yaiku kudu dibuang sing negeri Cina buang mengajar nambah ngamprak-ngamprak ngomongnya madua sumangga isun bakal metu sing kaisaran Tartar. Cerita dari babat, bukan cerita dari wayang kulitnya ya, tapi medianya dengan wayang Purwakita, tapi kisahnya kisah dari cerita babat Cirebon. Diceritakan Putri Ong Tinio wis kepanggih, wis ketemu yaitu setelah Sunan Gunung Jati siar agama di Cina dan Sunan Gunung Jati keluar dari Cina, Putri Ong Tin mencari Sunan Gunung Jati dan datanglah di Cirebon. Dan di Cirebon terlihat tampaknya banyak yaitu dari ciri khas Cina itu dari kisah ini. Bahkan kan di sini sendiri kan seperti ada situs Sunan Gunung Jati dan di situ kan ada makamnya Putri Ong Tinio dan banyak itu yang berziarah bukan hanya orang Islam tapi orang Tionghoa sendiri pada beribadah di situ dan tampaknya kan masyarakat Gunung Jati juga tidak melarangnya bahwa itu bukan Islam, kenapa kamu ziarah-ziarah ke sini? Sedangkan Putri Ong Tinio kan Islam.
Kalau tari Ronggeng Bugis sendiri sebenarnya adalah representasi daripada pasukan Telik Sandi era Sunan Gunung Jati. Pasukan itu berkiprah dalam peristiwa penaklukan Raja Galuh. Tari Ronggeng Bugis dikemas secara teater komikal, secara jenaka, maka ya mereka tangkap itu adalah adegan apa? Istilah sekarang adegan lucu-lucuan gitu. Di sini istilahnya bodoran lah. Sekedar ngebodor. Sekedar berjenaka-jenaka ria saja. Tapi orang jarang, ya memang tidak semua orang memahami bahwa gerakan-gerakan itu ada filosofi tertentu, ada makna tertentu. Dalam gerakan mungkin dalam itu ada yang gerakan begini kan, ada yang gerakan gini ya. Nah, gerakan begini itu bukan say hello goodbye, kiss bye, bukan kiss bye, tapi sebenarnya adalah itu gerakan yang menggambarkan kalau ada pesan-pesan dalam literatur tradisi lisan, ada pesan disebut sebagai yen ana Rusia aja dibuka. Kalau ada rahasia jangan dibuka. Dan ada gerakan seperti ini kan. Ada gitu. Nah, itu gambaran sebagai Telik Sandi harus mampu menyerap, mendengar seluruh aspirasi masyarakat, dinamika masyarakat, dinamika si musuhnya itu, target operasi Telik Sandi itu. Nah, total harus didengar, seluruh data harus semampu mungkin dia dengarkan itu, sedetail mungkin. Oh, alon. Apa ya Kang Alon? Nah, ada lagi gerak yang mungkin seperti itu yang gitu. Nah, itu kalau dalam tradisi disebut sebagai kalau di sini ada disebutnya anurungu dirungu. Ada satu yang bunyi atau yang terdengar itu harus didengar. Nah, kalau ini konsep ini yang melengok begini, anu deleng dideleng. Ada yang terlihat, ya dilihatlah. Jadi totalitas bagaimana kita memantau target operasi itu. Pasukanku kemana ya? Pasukan? Emang senok mini gawa pasukan? Ya kan saya ditunduk jadi komandan malam ini. Iya. Ini pada kemana ya? Mendi. Coba, ada yang tahu ibu-ibu? Takon. Bapak. Nih mbakku nyacak takon. Aku. Mimiku. Anak kang baru belia. Saya bilang bahwa ada ana rungu dirungu, ana deleng dideleng gitu ya. Ana Rusia aja dibuka. Sebenarnya nilai-nilai itu bisa diimplementasikan dalam bidang apapun. Ketika ana deleng, kita kan nggak dalam kita lihat di latar belakang kita. Itu kan yang kita lihat adalah sesuatu yang berbeda daripada yang kita lihat sehari-hari sebagai seorang muslim. Posisi saya sebagai muslim, itu kan berbeda. Ya kita lihatin aja, biarin aja. Karena memang masing-masing punya hal berbeda, pandangan berbeda, dan kita nggak bisa nyampurin lah hal-hal seperti itu. Seorang pengawal Putri Ongtin yang bernama Nyok Kicit. Nyok Kicit itu memohon izin pada Sunan Gunung Jati bahwa orang-orang Tiongkok yang mengawal Putri Ongtin itu agamanya macam-macam. Salah satunya ada yang beragama Konghucu. Mereka juga ingin punya tempat ibadah. Dan Sunan Gunung Jati bukan cuma mengizinkan, tapi memberikan
satu pilar diposisikan di tempat yang paling tinggi. Ini dihargai, dihormati oleh Muslim, oleh Tionghoa dan seluruh masyarakat di Cirebon ya. Jadi sebagai tiang pemersatu. Iya, tiang pemersatu. Simbol. Dan perlu diketahui juga bahwa wabil khusus seni yang hidup dan lestari di Cirebon itu tidak lepas dari peran para ulama terdahulu yang menyuntikkan pesan-pesan keislaman di dalamnya, pesan-pesan kemanusiaan di dalamnya. Yang ini kalau kita gali menjadi harta karun buat kita, bahwa sebagian ada yang memperlakukan kesenian-kesenian tersebut sebatas hanya tontonan belaka. Sementara di dalam kesenian-kesenian itu juga terdapat tuntunan yang apabila digali itu bisa berguna secara positif membangun identitas dan karakter warga Cirebon itu. Sebab dalam sejarahnya tidak terlepas dari peran ulama, yakni para wali, wabil khusus Sunan Gunung Jati dan Sunan Kalijaga dalam mereproduksi seni itu sehingga memiliki nilai-nilai keislaman, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai yang universal. Apabila digali lebih dalam, maka kita akan menemukan di dalam kesenian-kesenian itu terdapat nilai-nilai toleransi, keberagaman, juga keterbukaan, yang itu merupakan sesungguhnya watak orang-orang Cirebon sejak masa dahulu kala. Yang paling utama dalam menjaga persatuan, menjaga kerukunan dalam hidup bermasyarakat, kemudian menggali kembali jati diri sebagai orang Cirebon yang toleran, yang terbuka, juga kenyataan bahwa Cirebon itu adalah masyarakat yang majemuk. Itu. Dalam setiap kali pagelaran, kesenian-kesenian ditampilkan itu tidak lepas dari 3 hal ini. Seni bela diri itu menurut kelompok kami jelas mengandung nilai kasih sayang. Walaupun kita tahu sendiri seni bela diri itu yang kita lihat adalah dari kekuatannya. Tapi kekuatan itu kita tujukan bukan untuk beradu siapa yang kuat di antara yang kuat, tapi untuk melindungi yang kuat kepada yang lemah. Banyak sekali pergeseran-pergeseran paradigma di tengah masyarakat merespon keberadaan seni dan budaya itu. Ya misalnya mengharamkan, karena kesenian tersebut diharamkan oleh kelompok tertentu di wilayah tertentu, sehingga lambat laun tidak ada yang meneruskan, tidak ada yang menggemari kesenian-kesenian itu, yaitu bisa jadi demikian. Aja wong sing ngomong kafir tulis enake dhewe. Nafsi bae. Wah ya bener bang kamu kono. Ya iya kaderku perkara dikubur toli manjing swarga dewe ya. Iya, kader batur sih yang anggar mengkono niku tergantung individuale lho. Ari wongku apa jare wonge bae simbok. Ya nggih, ya mengkono wongku apa jare wonge bae. Yang penting kita itu saling menghormati. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Kenapa Ji? Wayang itu haram. Sebetulnya bukan wayangnya yang haram, tapi orangnya yang bikin haram. Jadi seolah-olah, di wayang ini penontonnya banyak yang mabok gitu. Sedangkan kan tapi itu orangnya sendiri yang salah. Jangan menyalahkan wayangnya. Yang penting wongku saling hormati. Apa maning ning Cirebon ki ya dudu wong Islam bae. Jadi urip rukun bebarengan. Ngerti mbok sembok? Jadi saya mengemas yaitu
sebuah musik kontemporer, gimana caranya mencetak generasi penonton itu tertarik, khususnya anak muda. Ya harapan saya sih agar lebih majulah kesenian kita gitu, dan mencetak generasi muda itu menjadi seniman dan mencetak penonton untuk meminati acara ini. Ya dengan cara begini mencetak penonton, meyakinkan bahwa kesenian ini ya bukan haram, bukan kesenian haram. Cirebon sendiri dari awal sudah disebutkan bahwa caruban, campuran, bukan satu etnis, bukan satu golongan, bukan satu golongan. Jadi saya kira kesadaran keberagamannya itu, dan itu kan senafas dengan Indonesia. Indonesia kan beragam nilai-nilai lokal kita, bahwa kita telah hidup lama berdampingan dengan berbagai perbedaan. Jadi seandainya akar apa yang terjadi di luar sana, di luar Cirebon, terjadi pergesekan dengan alasan perbedaan apapun, tidak sebenarnya itu terjadi di Cirebon. Kami berharap kesenian dan kebudayaan di Cirebon itu tetap lestari dengan cara satu, masyarakat menginsafi bahwa kesenian dan kebudayaan ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan ada nilai-nilai yang menempel di dalamnya, yang hadir di dalam kesenian dan kebudayaan itu. Itu mesti digali agar menjadi tidak hanya menjadi tontonan, tetapi juga menjadi tuntunan bagi masyarakat.